Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya mau keliling-keliling Jakarta. Karena kan hari ini ya Jakarta tuh menerapkan PSBB tuh, pembatasan sosial berskala besar. Nah, di sini sih penasaran aja, sejauh apa sih peraturan itu dilaksanakan sama masyarakat? Nah, maka kelilinglah gua naik motor untuk lihat-lihat kondisi jalanan Jakarta. Sejauh yang gue lihat sih, pagi ini Jakarta termasuk sepi. Mungkin karena tanggal merah juga dan juga masuk masa PSBB untuk Jakarta, jadi kemungkinan memang sepi sih jalanan. Oh ya, by the way gue berangkat dari rumah tadi jam 6 ya, dari kawasan Bekasi, Jatiwarna tepatnya, ke Jakarta Selatan melalui jalur TB Simatupang. Nah, karena sih rencananya gue juga mau coba lihat-lihat di MRT nih. Jadi gue ke stasiun Lebak Bulus. Kemudian tujuan gue sih sebenarnya Istora Senayan ya. Tapi ntar lihat aja deh. Kita berhenti di mana. Di sepanjang perjalanan gua naik motor, tadi sempat beberapa kali berhenti untuk foto-foto pemandangan, foto-foto jalanan, dan kegiatan lainnya. Dan gue juga ngeliat sih banyak pengendara motor yang masih aja bisa boncengan gitu. Dan gue sudah tiba nih di MRT Lebak Bulus. Gue masuk stasiun dulu ya. Jangan lupa nih, siapkan kartu dan tentunya saldonya. Jangan sampai kosong. Selain itu, gue juga mampirlah ke Family Mart untuk beli sarapan. Ternyata masih buka loh. Ya lumayan sih buat cari roti dan minum. Terus gue lanjut masuk ke stasiunnya, di mana sebelum kita tap kartu nih, kita tuh dicek dulu suhu tubuhnya sama security yang ada di depan itu. Dan ingat, wajib ya pakai masker, jangan lupa. Karena memang yang gue perhatikan sih pakai masker itu di mana-mana juga sudah mewajibkannya ya. Kemarin gue juga coba mampir tuh ke rumah sakit untuk padahal cuma mau ngambil ATM doang gitu. Tapi diberhentiin sama security, katanya harus pakai masker dulu baru boleh masuk. Terus juga gue pernah tuh masuk di suatu mall, security juga nanya, pakai masker nggak katanya. Ya udah. Jadi kayaknya sekarang memang pada care untuk menggunakan masker. Bentar, MRT gue udah datang nih. Coba kita lihat dulu dalamnya ya. Sesepi apa sih dalamnya ini? Dan ya, ini dia. Gue dapet di gerbong 3 kalau nggak salah nih. Dan kondisinya sepi banget. Cuman gue sendiri malah yang ada di gerbong ini. Kalau kita perhatikan kembali di setiap bangku itu diselang-seling ya antara penumpang, terus bangku yang tidak boleh didudukin, terus penumpang lagi, terus bangku yang tidak boleh didudukin lagi. Dan selama gua ada di MRT ini banyak juga sih sebenarnya petugas yang lalu lalang memeriksa dan sambil bawa toa gitu, menghimbau agar tetap social distancing, jaga jarak dengan orang yang di sebelahnya, dan menghindari keramaian-keramaian gitulah. Nah, ini beberapa gua kasih sampel video pemandangan yang bisa kita saksikan dari MRT yang sepi ini. Silahkan disimak ya. Sebelum membahas PSBB lebih lanjut, hari ini bagaimana kalau kita sedikit membuka pembicaraan ini dengan membahas faktor utamanya?
yaitu virus corona alias COVID-19 ini. Gini, gue sih nggak akan bahas secara medis ya, karena gue juga bukan bidangnya, tapi mungkin kita akan bahas tentang dampak dan lain-lainnya. Banyak teori-teori yang berkembang dari mana asal virus ini berasal. Banyak juga yang berkata dari hewan, bahkan ada yang bilang ini adalah buatan manusia. Sampai ada teori memang ini agenda untuk mengurangi populasi manusia di dunia. Wah, serem tuh. Tapi ya, apapun itu, virus ini mengerikan, mematikan, dan yang paling parah itu membuat kehidupan jadi nggak normal gitu deh. Kenapa mengerikan? Tentu, virus ini kan cepet banget ya nularnya. Kita nggak tahu tuh, nggak pernah tahu juga bagaimana kita akan tertular, dari siapa, di mana, dan kapan waktunya. Sewaktu-waktu, kalau virus ini sudah kena ke kita, itu sangat ngeri sih. Atau jangan-jangan kita sendiri adalah carrier-nya atau yang menularkan. Jujur nih, jujur, gua salah satu orang yang was-was akan virus ini. Makanya kesadaran diri tuh benar-benar harus diperhatikan. Mulai dari diri sendiri, ingat ya. Pertama nih, mulai memakai masker kemana aja. Walaupun memang nggak betah, dan gue juga nggak betahan sih pakai masker gitu. Tapi ya dipaksa aja pakai masker kemana-mana. Cuci tangan yang bersih, pakai sabun. Atau kalau kemana-mana nggak ada sabun ya bawa hand sanitizer. Dan memang kalau kita nggak ada kepentingan banget untuk keluar rumah, lebih baik ya di rumah aja. Kenapa? Karena kalau kita sakit nih, kena virus di luar sana, ini pasti kan akan merepotkan kita ya. Gua juga sedih sih kalau lihat berita banyak perawat, dokter yang meninggal karena menolong orang-orang yang terkena corona, yang akhirnya menular ke mereka dan mereka meninggal. Kalau dokter-dokter makin dikit di negeri ini, lalu kepada siapa kita minta tolong? Jadi mending ketika kamu nggak punya kepentingan di luar, di rumah aja, please. Secara nggak langsung akan meringankan kerja dokter dan semoga pandemi virus ini cepat kelar. Hal kedua tadi gue bilang ya, virus ini membuat kehidupan jadi nggak normal. Iya, gue sendiri bahkan mungkin ribuan orang di sana merasakan dampak dari sisi ekonominya nih. Setiap perusahaan pasti mengurangi cost untuk pengeluaran ya. Pasti mereka kan melakukan efisiensi. Ada yang bayar gaji karyawannya cuma setengah, gaji pokoknya aja. Ada yang dirumahkan, ada yang tidak digaji, bahkan ada yang dipecat. eh dan nggak sedikit juga sih, banyak juga perusahaan yang bangkrut. Lalu apa kabar dengan usaha kecil dan menengah lainnya? Itu sih yang bikin sedih juga. Belum lagi faktor dari sisi lain nih, seperti kegiatan pariwisata, hotel, travel, Gojek, taksi, yang sehari-hari mereka menggantungkan penghasilan dari harian, itu kan kena dampak juga tuh. Ya, pokoknya sedih lah. Ekonomi lumpuh gini. Lalu, kapan kita mau bangkit? Lalu, tanggapan gua soal pemerintah gimana? Banyak sih nih yang beredar ya, ada menyalahkan. Ini pemerintah lambat, pemerintah nggak siap, pemerintah gagap. Walaupun dari sisi pemerintah sebenarnya sudah sangat maksimal untuk kerja gitu. Tapi ada juga yang memang pemerintah harus dikritik biar lebih bagus kerjanya. Tapi di sisi lain jangan kritik pemerintah dong. Lah itu mah dari dulu juga hal-hal kayak gini tuh sering terjadi ya. Tapi walaupun negara ini terkena dampak corona yang luar biasa ya, sampai gua rekam ini sekitar 3.200-an sudah positif di Indonesia nih. Tapi negara ini tidak menerapkan lockdown ya, tapi hanya menerapkan physical distancing atau jaga jarak lah. Ya, by the way,
Gue kalau ngomong lockdown nih suka ingat daerah-daerah yang sudah melakukan lockdown sendiri gitu, karantina sendiri. Mereka itu kadang lucu ya, ada yang nulis slow down, lockdown, kawasan di download, sampai lauk daun. Lauk daun coy, mau makan daun. Nah, tiba di pembahasan utama yaitu akhirnya pemerintah bikin kebijakan PSBB. Apa itu PSBB? Kalau gue sih baca dari sumber narasi.com ya. Narasi ya, PSBB adalah pembatasan sosial berskala besar di mana ia membatasi kegiatan tapi tidak seketat lockdown. PSBB itu juga dibuat untuk memperjelas sejauh apa Pemda harus melakukan kebijakan-kebijakan. Aturan ini dibuat supaya daerah dan pusat itu satu suara. Jadi PSBB ini adalah payung hukumnya. Sejumlah kegiatan akan dihentikan atau dibatasi kecuali sektor kesehatan, pangan, energi, logistik, retail, dan industri strategis. Selain itu, PSBB juga mengatur kegiatan seharian seperti kerumunan di atas 5 orang akan dibubarkan. Kendaraan umum akan dibatasi jam operasionalnya mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, termasuk MRT ini. Untuk yang naik kendaraan pribadi juga sebenarnya ada aturannya di mana mobil sedan itu hanya maksimal 3 orang dan non sedan sampai 4 orang saja. Dan untuk yang naik motor itu juga tidak boleh berboncengan, termasuk Gojek atau Grab. Hanya kita kalau ingin pesan Gojek dan Grab hanya untuk GoFood dan Gosen aja sih nganter barang. Yang penting tidak ada penumpangnya gitu. Jadi hal-hal kayak gini nih yang diatur. Ada lagi hajatan-hajatan atau acara-acara seperti di nikahan, itu hanya di KUA saja, tidak boleh ada resepsi atau berkumpulnya orang-orang banyak. Nah, tadi tuh pas gua pulang dari kegiatan survei ini, dari MRT, gue naik motor lagi untuk menuju rumah. Gue lihat tuh di sepanjang perjalanan, sekitar perempatan atau pertigaan, tikungan, itu banyak polisi loh yang melihat atau razia orang-orang pakai masker atau enggak, khususnya di perbatasan Jakarta dan Bekasi. Kebetulan rumah gue kan perbatasan tuh. Gue juga ngeliat sih tadi video di Twitter, itu tepatnya di perbatasan Jatiwarna sama Cipayung ya, atau Bambu Apus gitu. Itu banyak polisi eh, di sana untuk merazia orang-orang yang tidak pakai masker dan orang-orang yang berboncengan. Jadi disuruh putar balik tuh. Kemudian gue juga ngeliat ada Satpol PP yang bertugas di sepanjang jalan sambil bawa toa gitu teriak-teriak, jangan berkumpul gitu. Memang sepertinya kegiatan-kegiatan ini memang harus ada pengawasannya. Kalau nggak diawasin, banyak masyarakat yang bandel juga. Ya, semoga saja PSBB ini efektif ya untuk mengurangi jumlah pasien COVID-19 ini. Dan mari kita sama-sama jaga kesehatan untuk melawan COVID-19 ini. Semoga Indonesia, bahkan dunia, bisa sesegera mungkin normal kembali. Oh ya, kalau gue ngasih pertanyaan nih, kalau seandainya pandemi COVID-19 ini selesai, kalian mau ngapain sih? Komen ya. Itu aja sih kekesalan gue sama coronavirus ini. Dan gue rasa juga banyak lagi hal-hal yang nggak bisa gue ceritain. Atau mungkin kalian ingin berbagi di video ini, silahkan komen aja. Demikian video kali ini. See you di next video. Bye bye.